Oke, jumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hubungan dengan perusahaan. Untuk kali ini, saya akan memberikan sebuah ulasan atau istilahnya alasan-alasan mengapa Anda dipecat. Nah, yang dulu sudah saya sampaikan, tanda-tandanya Anda akan dipecat. Kalau yang ini akan saya sampaikan mengapa perusahaan memecat Anda. Nah, beberapa alasan mengapa perusahaan memecat Anda. Cuman kedepannya akan saya buatkan video juga tentang bagaimana perusahaan itu memecat Anda. Itu ada cara-caranya sendiri. Oke. Namun sebelum saya lanjutkan, tolong diklik subscribe dulu sana, itu di bawah sana itu yang ada tulisan subscribe di dekat dibagikan dan komen lah. Gitu ya. Nah, nanti saya lanjutkan. Silahkan ikuti terus nih, jangan ditutup videonya ya. Ikuti sampai selesai. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas alasan-alasan apa kok perusahaan itu memecat Anda. Nah, kita tahu sebuah usaha atau perusahaan yang terdiri dari owner dan ada organisasinya, dari manajerialnya, dari jajaran manajemennya. Nah, ini dia punya alasan-alasan khusus untuk memecat Anda ataupun karyawannya. Ya, bahasa halusnya sih pemutusan hubungan kerja. Tapi itu sama saja. Yang jelas Anda dipisahkan dari perusahaan tersebut. Nah, mengapa kok Anda dipecat? Alasannya apa? Mengapa Anda dilakukan pemutusan hubungan kerja? Apa alasannya? Nah, saya kasih tahu. Intinya kan begini. Apapun alasannya, sebuah usaha atau perusahaan itu mesti dia profit oriented, yaitu selalu mengacu tentang keuntungan. Nah, jadi alasan perusahaan itu memecat Anda, satu, mungkin perusahaan itu rugi, mengalami kerugian yang terus-menerus, dia tidak bisa survive, kondisinya ditakutkan semakin terpuruk, maka tidak menutup kemungkinan ini akan melakukan perampingan-perampingan, akan melakukan istilahnya pengurangan karyawan, istilahnya restrukturisasi, ada yang diistilahkan seperti itu juga. Jadi itu makanya perusahaan harus mengurangi Anda itu karena mengalami kerugian dan tidak mengalami kerugian yang semakin parah. Nah, tentunya dalam memecat karyawan mesti dipilih yang karyawan itu benar-benar sudah tidak produktif, atau mungkin malah karyawan itu juga merugikan perusahaan. Nah, tidak produktif, pertama mesti itu dulu. Jadi diseleksi dulu mana yang kira-kira perlu disingkirkan. Nah, ini alasannya. Jadi biasanya perusahaan itu rugi, pertama pasti itu. Terus kemudian kedua, memang kinerja Anda tidak memuaskan, tidak sesuai target yang diinginkan oleh perusahaan. Walaupun sebenarnya perusahaan tidak rugi sih, cuman Anda kerja tidak optimal. Jadi seolah-olah makan gaji buta. Nah, ini perusahaan tidak rugi sebenarnya secara keseluruhan, cuman melihat kinerja produktivitas Anda yang tidak mumpuni, ini bisa jadi sebagai alasan Anda akan dipecat. Anda akan diputus hubungan kerjanya. Kemudian yang ketiga, itu Anda sering melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, terus justru yang merugikan perusahaan. Nah, ini. Jadi Anda kalau sebagai karyawan harus benar-benar introspeksi diri. Jadi kadangkala yang justru sebenarnya itu tidak mampu itu mencari-cari alasan, dipecat alasannya ini itu. Padahal Anda sendiri tidak introspeksi diri. Nah, ini mengapa perusahaan itu memecat Anda. Yang jelas, karena perusahaan itu tetap profit oriented ya. Jadi berdasarkan
untung rugi karena sebuah usaha untuk kelangsungan sebuah organisasi. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau Anda dipecat? Jangan khawatir, dunia tidak kiamat. Jadi intinya gini ya, kita manusia hidup pasti diberi rezeki. Nah, ini nanti saya bahas selanjutnya, bagaimana menghadapi kalau Anda itu dipecat. Jadi, bagaimana menyikapi kalau Anda itu dipecat. Besok saya buatkan video-videonya juga. Cuman ini tadi saya ungkapkan apa sih alasan perusahaan itu memecat Anda. Yaitu kita ulangi, satu, mungkin perusahaan itu memang benar-benar keadaan merugi. Nomor dua, Anda tidak produktif, istilahnya tidak sesuai dengan target atau sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, Anda sendiri melakukan kesalahan-kesalahan. Banyak sih kesalahan yang kadang-kala sepele, mungkin di tempat kerja tidak disiplin, tidur di sedang jam kerja, atau mungkin mencuri. Nah, seperti itu. Kadang-kala yang dicuri juga hanya hal yang sepele, kayak lakban, kayak apa, yang kadang-kala itu untuk alasan Anda dipecat. Karena itu menunjukkan mental. Nah, gitu ya. Nah, itu beberapa alasan mengapa perusahaan memecat Anda. Sebenarnya banyak sih yang alasannya masih banyak lagi. Ada yang kadang-kala pimpinan Anda itu nggak tahu, bisa aja dengan Anda itu nggak cocok, nggak suka, walaupun Anda kerja bagus, kadang-kala karena memang apa, human relation atau istilahnya hubungan antara manusia itu kadang-kala atasan itu punya pikiran tersendiri yang nggak tahu, melihat Anda itu sangat benci, itu bisa aja Anda disingkirkan. Nah, hal seperti itu. Atau mungkin Anda merongrong kekuasaannya, atau mungkin merebut kekuasaan, bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas intinya perusahaan itu selalu profit oriented. Kalau Anda tidak bisa memberi keuntungan, pasti tidak akan dipakai. Nah, itu karena perusahaan itu bukan lembaga sosial. Jadi bukan istilahnya untuk menampung belas kasihan. Nah, ini tidak ada konsep dalam perusahaan seperti itu. Tetap orientasinya adalah keuntungan dan keuntungan. Gitu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Besok akan saya lanjutkan tentang bagaimana perusahaan itu mencari celah untuk memecat Anda. Ada cara-caranya. Terus juga bagaimana menyikapi apabila Anda dipecat. Nah, ini apabila Anda dipecat itu apa sih langkah yang harus ditempuh? Nah, ini besok saya sampaikan. Ikuti terus video-video saya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa klik subscribe ya. Klik subscribe agar video ini berjalan terus. Oke, terima kasih.